Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shaimin wa shaimat, alhamdulillah kita hari ini telah memasuki Ramadan yang ke-12 ya Pak ya. 12 atau 13? 13 ya. Bersyukur kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, yang terkadang banyak orang selalu dan sering melupakan dua nikmat itu. Sehingga Nabi pernah sampaikan dalam satu hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ada dua kenikmatan yang sering orang lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan Allah banyak nikmat dan dapat bersyukur sehingga ditambahlah nikmat pada kita. Sholawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita tergolong daripada umatnya yang nanti di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak serta ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini, pagi ini, subuh ini kita akan membahas tentang cara-cara mengurus jenazah. Fikih jenazah ini atau biasa kita kenal dengan fardu kifayah jenazah ini adalah memang mengurus jenazah hukumnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah, yang dimana ketika kita mengurus jenazah itu kita wakilkan di dalam satu wilayah itu karena tidak ada yang lain yang bisa, maka lepaslah dosa satu wilayah itu. Namun sebaliknya, bila tidak ada yang mengurus jenazah di wilayah itu satu orang pun, maka berdosalah semuanya. Berbeda dengan fardu ain, tiap orang wajib melakukannya. Namun begitupun, sebagaimana telah kita sampaikan pada beberapa bulan yang lalu, pertemuan pertama pembahasan tentang fardu kifayah ini, bahwa ketika kita belajar mengurus jenazah pagi ini, bukan berarti kita hanya sekedar belajar, dan bukan berarti kita nanti semua jadi Bilal jenazah. Tetapi hakikatnya ini pertama sebagai zikrul maut, mengingat kematian, di mana kita mungkin sering bertakziah, sering melihat jenazah. Suatu saat yang akan ditakziahi pun kita gilirannya. Kita juga yang akan dimandikan sebagai jenazah dan dikafankan. Karenanya belajar kita fardu kifayah pagi ini nggak cukup dengan teori, nanti kita praktek
Jadi kalau bapak-bapak di luar nggak kelihatan, boleh masuk ke dalam. Karena di luar nanti nggak kelihatan cara memandikan, cara mengkafankan. Saya sengaja memang bawa kain kafan. Di dalam tas ini penuh kain kafan, tapi ini kain kafan bukan bekas orang mati. Kain kafan ini untuk latihan-latihan saja. Dalam seminggu ini udah 5 kali saya pelatihan fardhu kifayah. Dari mulai Karo, Siantar, Medan ini sampai di Deli Serdang. Jadi oleh karena itu nanti akan saya panggil satu orang untuk jadi artisnya, untuk dimandikan tapi nggak disiram, cara memandikan. Mudah-mudahan dari BKM Masjid sudah menyediakan orangnya, atau nanti saya tunjuk orangnya. Jangan lari, jangan takut, karena nggak sampai dikubur. Cuman cara memandikan, cara mengkafankan. Atau mungkin sudah ada yang disiapkan orangnya? Siapa yang bersedia ini? Ini sebelum saya lanjutkan harus ada yang relawannya. Ada, mau Bapak ya? Alhamdulillah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang mengurus jenazah sampai ikut menyolatkan, dia dapat pahala 1 kirot. Siapa yang mengurus jenazah sampai ikut menguburkan, dia dapat pahala 2 kirot. Sahabat bertanya, apa itu 2 kirot ya Rasul? Seperti 2 gunung, 2 bukit besarnya pahala yang mengurus jenazah itu. Nah, samalah dengan hari ini, mungkin yang menjadi model mayatnya pun dapat pahala 2 kirot karena mengajarin orang agar bisa mengurus jenazah. Insya Allah. Bapak serta ibu yang dimuliakan Allah, ini kalau nggak selesai kita sampai menguburkan, nanti bersambunglah ke episode akan datang. Yang penting paham kita dulu memandikan dan mengkafankan. Karena ilmu mengurus jenazah ini memang sudah cukup langka. Makanya Bilal mayat itu kita perhatikan umurnya sudah tua-tua, sudah senior, sudah puluhan tahun mengurus jenazah. Sampai-sampai ada yang udah 70 tahun, 80 tahun. Masalahnya apa ia panjang umur sampai 100-200 tahun? Iya kalau panjang, kalau misalnya besok meninggal, apa mungkin dia mandi sendiri? Maka perlulah pengganti. Nah, siapa yang mengurus jenazah pengganti itu sebenarnya bukan harus mendapatkan SK dari pemerintah, dia Bilal mayat, tidak mesti. Terutama adalah keluarganya. Anak-anaknya lah yang mengurus jenazah orang tuanya yang telah meninggal. Jangan pula seorang Bilal jenazah mentang-mentang ada surat SK dari pemerintah dan sudah berpengalaman ke sana kemari, kemudian ketika mengurus jenazah dia maju saja, tidak bertanya terlebih dahulu kepada ahli musibah. Karena boleh jadi ahli musibahnya ada juga yang mau dan ingin berbakti kepada orang tuanya, maka berilah kesempatan. Nah, untuk itulah hari ini kita belajar. Bapak serta ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita sampaikan pada hari ini, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Hari ini adalah cara-cara memandikan. Sebelum saya sampaikan cara-cara memandikan, ketika kita mau memandikan jenazah, itu mutlak harus sudah disiapkan kain kafannya. Dibelilah kain kafan. Bisa dibeli di di toko Al Mubarak, itu spesial jual kain kafan. Kalau di Medan ada, atau beli di toko bunga itu yang kalau untuk ukuran orang dewasa 15 meter kain kafan putih. Ingat ya, kain kafan warna putih. Jangan ditawar warna lain. Walaupun seorang nenek sudah sakit-sakitan, sudah tua, dia berwasiat kepada anak cucunya, nanti nenek kalau meninggal, nenek mau kain kafan warna pink.
Kalau nenek berwasiat warna pink itu nggak harus diturutin, tetap warna putih. Nah, ketika kita memandikan jenazah, kain kafan ini mutlak harus sudah ada dan sudah dibentangkan. Jadi ketika dimandikan jenazah itu, selesai nanti dimandikan, kain kafan sudah tersedia, tinggal letakkan, tinggal bungkus. Kalau sempat tidak ada kain kafan disediakan, udah habis mandi, dia dibungkus pakai apa? Nggak mungkin dibungkus kayak pakai daun. Ini bukan lemang ini manusia. Karenanya perlulah persiapan itu. Semua harus disiapkan, kain kafan disiapkan, yang memandikan kalau mau dipangku yang mangku disiapkan, tempat mandinya disiapkan, kalau jauh kuburannya ambulannya disiapkan, kalau dekat kerendanya disiapkan, yang gali kubur siapa, semuanya disiapkan itu. Terkadang ada sebagian umat Islam ini dia terbawa dengan kesedihan berlarut-larut. Ada yang sampai meratap, meraung, menjerit, menangis. Ada yang ingin memviralkan kematian orang tuanya, divideokan, direkam, difotokan, dipostingkan dan sebagainya. Sebenarnya itu yang ke-11, yang kesekian kalinya. Yang paling penting persiapan fardu kifayah jenazah ini. Bapak serta Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja perlengkapan mandi? Baik. Perlengkapan memandikan jenazah. Yang pertama adalah air mutlak. Air yang suci, dapat mensucikan. Kalau kita belajar bab toharoh, bab bersuci, air mutlak itu banyak. Air mata air, air hujan, air sumur, air embun, air laut, air sungai, kan banyak tuh. Air mutlak, air suci dapat mensucikan. Jadi kalau jenazahnya meninggal di laut, ya boleh saja langsung dimandikan di laut. Jadi kalau jenazahnya matinya di sungai tenggelam, ya boleh saja pakai air sungai langsung dimandikan. Jadi kalau jenazahnya meninggal di rumah, apakah air yang di rumah lah, air sumur yang ada. Nah, katakanlah kita sekarang meninggal normal, karena ada juga yang meninggal ini 3 macam. Ada orang meninggal dunia normal, ada yang meninggal dunia tidak normal, ada orang meninggal dunia new normal. Ini meninggalnya yang mana nih? Kalau yang normal, biasa badannya utuh, lengkap, bersih. Kalau meninggalnya tidak normal, ini biasa kecelakaan, tenggelam, terbakar, termutilasi, usus terburai, kepalanya pecah dan sebagainya. Kalau meninggalnya new normal, ini payah nih, nggak dikasih sama pihak rumah sakit. Nanti cara-cara rumah sakit itulah. Sebenarnya bapak saya nih, orang tua saya sakit-sakitan ini, nggak mau dia dibawa rumah sakit, kalau udah parah, nanti nggak jumpa lagi kita katanya. Tahu dia kabar-kabar dari orang, katanya kalau masuk rumah sakit udah kena sesak-sesak gini, udah diisolasi, nggak jumpa lagi. Apa betul gitu? Jadi ketakutan orang masuk rumah sakit. Nah, baik Bapak serta Ibu. Jadi persiapan memandikan pertama itu adalah air mutlak, air yang suci. Mau diletak di mana? Boleh di drum atau tong besar, boleh. Atau melalui air yang mengalir dari selang, boleh. Lalu apalagi tempat mandi? Airnya sudah ada, tempat mandinya di mana? Buatlah tempat mandi yang luasnya mencukupi jenazah yang berbaring. Ya, meskipun besar tapi mencukupi jenazah berbaring. Jangan sempit kali tempatnya. Dan yang paling penting, tempat mandi jenazah itu tidak ada di dalam tempat mandi itu WC.
Karena nanti ada bacaan-bacaan zikir-zikir orang memandikan. Makanya dibuatlah tempat mandi khusus pakai tirai, bukan di kamar mandi rumah. Ustadz, rumah kami kamar mandinya nggak ada WC-nya, luas dia. Boleh. Tapi kalau ada WC di situ nggak baik. Tempat mandinya sudah, airnya sudah. Kemudian ada nggak ini yang mau memangkunya? Ada Pak Ustadz. Berapa orang yang mangku Pak Ustadz? Minimal 3, maksimal 5. Nggak ada yang mangku Pak Ustadz. Kalau nggak ada yang memangku, nggak apa-apa, diletak aja di atas meja, boleh juga. Karena Nabi pun memandikan sahabatnya yang wafat ini nggak ada di pangku-pangku, sendiri aja Nabi memandikan itu, dimiring-miringkan. Nah, kan sekarang anaknya mau berbakti, boleh membantu itu. Kemudian ada nggak lagi air-air lain? Air-air tambahan itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib tadi air mutlak. Apa saja air yang sunnah Ustadz? Air wangi-wangian, judul besarnya air wangi-wangian. Ada air dibuat dari campuran kapur barus, air campuran kayu cendana, air campuran jeruk purut, boleh. Kalau pada masa Nabi air campuran daun bidara, kalau sekarang air campuran sabun, boleh. Sabun merek apapun boleh. Sabun yang keluarlah busa dan wanginya dibuat. Itu tambahan, itu sunnah. Yang mutlak tadi air yang suci. Bapak serta ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang memandikan ini pun pakailah perlengkapan, bukan karena takut corona, bukan, tapi menjaga cipratan-cipratan najis-najis ke badan kita dan menjaga aroma-aroma yang tidak enak dihirup. Apa saja yang dipakai? Ini saya tunjukkan dulu, ada perlengkapan yang disiapkan di kamar mandi. Pertama, ini kain iki wong Jawa jenenge kain jari iki yo kan. Jari iki pengganti. Kain yang satu untuk basahan, yang satu untuk mengeringkan atau untuk pengalas yang kering nanti. Lalu kita yang memandikan ini pakailah perlengkapan kita. Pakailah masker. Nih masker. Masker ini gunanya untuk menjaga aroma mayat ini. Kalau jumpa mayat yang aromanya udah tak enak lagi, biasanya itu terbakar, tenggelam. Nah, udah lewat dari 24 jam kecelakaan, itu aromanya udah lain. Pakailah masker. Tapi pun masker ini nggak cukup. Kalau aromanya sudah sangat menyengat, nggak cukup, tembus baunya. Jadi pernah kejadian begitu, ditelepon saya, Ustadz bisa mandikan mayat Pak Ustadz? Di mana? Di daerah Belawan Bagan. Oh jauh. Mana Bilal kalian? Oh Bilal kami Seporing Pak Ustadz katanya. Bilalnya Seporing, tahu Seporing? Cabut, kabur, lari, melarikan diri. Datang saya ke sana, orang pakai masker semua, tapi ada yang memuntah juga, merasakan menghirup bau yang tak sedap. Jadi ada caranya, walaupun sudah pakai masker tetap bau, ada caranya supaya nggak bau. Ada dua caranya. Pertama, ambil bubuk kopi secukupnya, sesendok saja, letakkan di kain secukupnya, tutupkan bubuk kopi itu, letakkan di sini, pakailah masker. Jadi bubuk kopi di daerah hidung kita yang terbungkus ya bubuk kopinya, jangan bubuk kopi langsung ke hidung, nanti hitam semua hidung kita, bungkuskan sedikit. Itu cara pertama, pakai masker. Cara kedua, kalau nggak ada masker, baunya dihirup saja dalam-dalam. Tahan napas kita, ambil kapas, sedikit aja kapasnya, masukkan ke kuping kita, kanan kiri. Kok nggak hidung saat yang ditutup? Iya kuping, lubang kuping tuh, biar karena saraf hidung ke kuping itu sama, menyatu dia. Udah pernah usah coba? Belum pernah usah coba. Kalau mau kalian cobalah itu nanti.
Nah, yang tadi pakai masker udah pernah dicoba. Jadi ini masker disiapkan, kemudian sarung tangan yang berbahan karet. Jangan sarung tangan kiper dipakai, nggak bisa. Ini dipakai. Siapkan ini apa namanya nih? Katembat bin korek kuping. Nah, disiapkan ini nanti membersihkan lubang-lubang hidung, lubang telinga. Lalu disiapkan ini namanya celemek panjang ini dari leher sampai ke mata kaki, diikat di pinggang. Nah, disiapkan semuanya, dipakai sama kita, barulah kita mau memandikan. Bapak serta ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita pakai, jenazah sudah diangkat, yang mengangkat keluar, mulailah kita memandikan. Bagaimana cara memandikan? Kita langsung kepada praktek